Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini. Hari ini minggu terakhir di tahun 2024. Saya di sini mempunyai pengalaman yang banyak berkat diberkati Tuhan. Amin. Saya di sini masih berharap supaya banyak resolusi tahun kemarin, tahun 2024 masih berharap tercapai. Masih ada? Pasti. Dan saya yakin dan percaya di tahun baru kita tetap terus setia bersama Tuhan dalam suka maupun duka. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah kami melalui online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang tahun 2024 Engkau menyertai kami, Engkau ada untuk kami dalam setiap musim kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami juga siap mengakhiri akhir tahun 2024 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, semangat luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini sudah disampaikan oleh pendeta bahwa di tempat ini kita mengadakan ibadah di tahun 2024. Mari kita berdiri bersama-sama, berikan salam, katakan selamat menyusun tahun yang baru kepada teman kiri kanan belakang Anda. Kiranya Tuhan terus memberkati kita ketika kita memasuki tahun 2025. Selama bulan ini kita sudah diterangi terang Natal, sebab Yesus adalah terang dunia yang sudah menerangi hati kita, pikiran kita, bagian kehidupan kita. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bagi sahabat bisa bertegur, dia akan memberi hidup. Amin. Kita ada pujian. Aku
yang sungguh indah. Dia yang ajaib. Dia yang mulia, dia yang agung. Dia adalah Yesus Tuhan kita. Mari kita sambut Dia dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sungguh indah ya Tuhan.
menghormati Kau ya Tuhan. Sebab Kau yang terindah dari hidup kami, Kau yang terbaik, Kau yang sungguh baik ya Tuhan. Kau juga rela mati demi kami berdosa ya Tuhan. Kau turun ke dunia ini untuk memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur setiap pernyataan Tuhan yang sudah menembus kehidupan kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur Yesus. Karena Kau terus memberikan kehidupan kami. Karena terang terus bercahaya Bapa mesti kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat untuk kehidupan hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami minta mengucap syukur kepada Kami ya Tuhan. Beri ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Berilah hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Beri hidup kami terus menjadi berkat bagi orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama percaya kita katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Memberikan persembahan perpuluhan kita pada pagi hari ini. Kami mengajak yang bertugas untuk ambil bagian. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kepada hadiratnya. Sambil persembahan kita adakan, kita nyanyikan hari terbaik. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala musim kehidupan Kau sungguh nyata ada dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih anugerah-Mu terus menyertai kami demi hari kami ya Bapak. Dan
saat ini kami memberikan apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan dan perpuluhan kami ini bisa berguna untuk pelayanan tempat ini ya Bapak. Inilah rasa syukur kami, rasa hormat kami, rasa cinta kami kepada Engkau ya Bapak. Kiranya Kau berkati kami dalam kehidupan kami depannya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk ke baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara berkasih. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dalam hati. Yohanes 8 ayat yang 12 sampai yang ke-14 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksian itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kita akan sebut firman Tuhan pada pujian. Firman Tuhan kesampaian yang banyak, Bapak Pendeta, udah tolong sedikit. Jadikan aku indah ya Tuhan. Bila kita tidak saling dulu dan memandang keindahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segala
seperti permata Tuhan. Dan kiranya kami bisa memancarkan kasih-Mu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami ingin belajar kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi mas pribadi Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tidak terasa kita sudah di minggu terakhir di penghujung tahun 2024. Tinggal 2 hari lagi kita selesai di tahun 2024 dan hari Rabu kita akan ada ibadah pertama kita di tahun 2025 dan menariknya kita akan melihat diri kita apakah kita siap untuk menyambut tahun yang baru di tahun 2025. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi terang bagi dunia. Sebab Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, Dia datang ke dunia yang menjadi terang bagi dunia, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini berani di seandainya saya taruh di suatu tempat yang gedung tua, banyak sarang laba-laba dan segala macam dan sangat-sangat gelap. Ada yang berani? Wah, mantap Silvi berani. Pak Eko berani Pak? Wah, kalau Pak Jovi mah setan aja langsung takut karena saking kekarnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya adalah begini. Ketika saya diberikan kesempatan tinggal di rumah Joglo di atas sana, beberapa teman-teman ke sana, wah, Pak Pendeta berani ya tinggal di hutan sendiri di ujung jalan, Pak Yancu tuh dan senyum-senyum. Tinggal sendiri di ujung jalan, terus tidak ada lampu. Ya puji Tuhan sekarang udah ada lampu. Waktu sebelumnya itu benar-benar kalau dari ujung jalan ke tempat saya itu benar-benar gelap. Kalau jalan itu benar-benar kalau Pak Yancu ini wah harus pakai senter ya Pak. Jadi Pak Pendeta berani. Wah, adalah beberapa teman yang melihat, wah ada makhluk ini Pak, begini. Bapak beneran? Sendiri? Iya, saya sendiri. Saya sendiri itu Senin sampai Jumat. Weekend baru ada istri. Makanya saya bilang, iya juga ya, kalau dihitung-hitung saya 5 hari sendiri jadi bujangan. Kalau weekend baru ada pasangan. Makanya saya bilang, wah sering ngeri-ngeri sedap ya. Kalau misalnya sendiri lama-lama, kadang kalau Arto itu datang ke atas, wah Bapak ya hebat ya sendiri di sini tidak ada teman, di hutan lagi tidak ada. Ya teman-teman saya cuma hanya burung, suara-suara binatang yang dari taman safari. Dan saya bersyukurnya begini, setiap pagi alarm saya itu bukan HP, tapi suara binatang yang ada di sini. Oh, suara harimau, gajah dan segala macam. Itu tandanya, wah jam 6 semua binatang sudah bangun dan minta makan. Berarti saya harus bangun, saya harus makan. Jadi alarm saya sudah tahu gitu. Kalau siang pun juga sekitar jam 11, setengah 12 itu pasti bunyi juga. Nah, itu yang menariknya adalah ternyata tidak semua orang pun yang berani tinggal di kegelapan, apalagi sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah Tuhan datang ke dunia yang sebelumnya semua gelap, penuh dengan dosa. Yesus adalah terang itu sendiri, ya, datang ke dunia untuk menerangi kita semua. Dan tugas kita pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 3 hal. Namun sebelumnya kita baca kebenaran firman Tuhan
yang terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 14. Kita baca, silih berkati, saya ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13 dan 14 kita baca bersama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawab pada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara hukum, ketika ada masalah di Indonesia dan dimanapun, butuh ada namanya saksi. Ketika orang dinyatakan salah, harus ada namanya saksi. Saksi itu boleh satu atau dua atau lebih. Minimal berapa? Lebih berapa? Minimal 3. Minimal 3. Kalau dinyatakan benar, harus ada alat bukti, ada saksi. Nah, ini persoalannya ketika Yesus bilang, akulah terang dunia. Orang-orang saat itu berkata, kamu ngomong kosong. Kamu membicarakan diri kamu sendiri. Tidak ada saksi, tidak ada bukti bahwa engkau adalah terang dunia. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bagi kita semua. Yang pertama adalah terang menunjukkan sekitarnya. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 12. Dengarkan begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya mempelajari hal ini, kenapa Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah terang dunia? Karena saat itu mereka diombang-ambingkan dengan hal-hal yang gelap. Mereka sedang menunggu pribadi yang bisa menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi gelap. Walaupun ada raja Romawi yang saat itu memerintah, tetapi mereka masih membutuhkan satu pribadi yang bisa menunjukkan bahwa kehidupan mereka sedang dalam kehidupan kegelapan, dalam kondisi gelap. Makanya Tuhan menunjukkan, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, Yohanes sangat-sangat menulis dengan terang-terangan bahwa Yesus adalah terang dunia. Kenapa? Karena Tuhan bukan sekedar datang ke dunia menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, tapi menunjukkan bahwa kondisi saat itu, bahkan sampai saat ini, dunia sedang dalam kondisi gelap. Harus butuh terang. Mungkin saat itu sudah ada lampu, cahaya dan segala macam, tetapi tidak bisa menerangi kehidupan semua orang. Butuh ada orang, ada pribadi yang menunjukkan bahwa di sekitar kita lagi kondisinya gelap. Oleh sebab itu Tuhan sangat-sangat spesifik menunjukkan bahwa dirinya adalah terang dunia, terang yang dibutuhkan dunia. Tidak ada yang lain selain Yesus. Tidak ada lagi dewa ataupun berhala di dunia saat itu yang bisa memberikan terang bagi dunia. Inilah yang
Tuhan ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan bukan sekedar juru selamat kita, tetapi Dia menunjukkan bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia membutuhkan terang, membutuhkan cahaya yang abadi, yaitu Yesus. Karena kita semua dari awal adalah manusia berdosa yang tidak bisa Tuhan manapun yang menyelamatkan kita. Tidak ada dewa manapun yang bisa menyelamatkan manusia selain penciptanya, yaitu siapa? Yesus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, Yesus yang adalah terang dunia menunjuk kepada kita semua, bahkan dunia ini butuh Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, masih di ayat ini, di ayat 12 dikatakan, yaitu terang menuntun jalan kita. Dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan sudah menunjukkan bahwa kondisinya dunia sedang gelap, sedang membutuhkan seorang pembawa terang. Dia menunjukkan juga Dialah yang menuntun kita dari kegelapan kepada terang yang abadi, yaitu ke surga. Yang tadinya kita hidup di dalam dosa di dunia, ketika Tuhan datang menerangi semua, dan dikatakan apa? Barang siapa mengikuti aku, mengikuti Yesus, dikatakan apa? Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sungguh-sungguh satu-satunya penuntun hidup kita menuju ke surga, menuju ke terang itu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang ada di dunia ini. Karena Dialah jalan dan kebenaran. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita di suatu tempat yang gelap, kita butuh namanya senter. Walaupun senter ini kecil Bapak Ibu Saudara, ketika saya jalan dulu sebelum ada lampu, saya beli ini. Untuk apa? Saya taruh di kepala. Karena itu benar-benar gelap Bapak Ibu Saudara. Jadi walaupun kecil seperti ini bisa menuntun kita melewati jalan yang gelap ke tempat yang kita tuju. Sama dengan Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berkomitmen untuk mengikuti Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, maka kita akan dituntun menuju kehidupan yang kekal, yaitu surga. Bukan lagi hidup di dalam dosa. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, terang tidak bisa tidak kelihatan dan memberikan dampak. Dikatakan begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, terang tidak bisa tidak kelihatan, benar? Kecuali kalau kita yang buta, karena kita tidak bisa melihat terang. Tapi Bapak Ibu Saudara, selama kita bisa melihat cahaya, maka terang itu pastinya kelihatan. Tidak mungkin tidak kelihatan. Sama Tuhan kita, mungkin kita tidak lihat
tetapi terang itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Saya, Bapak Ibu Saudara, ada di tempat ini karena siapa? Karena Tuhan. Kita tidak lihat Tuhan itu, tapi Tuhan itu ada. Terang itu tetap ada. Kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan kita, maka dikatakan apa? Mempunyai terang hidup. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, pastinya ada terang. Jadi pertanyaannya, tinggal berapa watt terang kita? Kalau saya tanya, kira-kira siapa yang di sini tinggal 5 watt terangnya? Ada yang 50%? Ada yang lebih dari 50%? Ada yang 100%? Wah, 100% keterangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Kalau terang kita udah tinggal 5 watt, kalau senter saya sudah mau habis, harus diapain? Dicas. Harus dicolok, dikonekin ke sumber listriknya, supaya senter yang tidak nyala menjadi nyala. Pertanyaannya, seberapa sering kita cas diri kita kepada Tuhan? Seminggu sekali cukup? 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 Saya bilang cukup. HP Bapak Ibu Saudara seminggu sekali dicas? Setiap jam? Itu udah boros itu. Harus lem biru itu. Kalau udah setiap jam. Bapak Ibu Saudara, HP kita minimal sehari 2 kali. Benar? Coba kita tes ya. Siapa yang di sini baterainya 100%? Ada? Siapa? Pak Martin, 100%. Saya tunggu ya Pak, hari Rabu besok tinggal berapa? Tinggal 1%. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita harus setiap hari cas baterai kita, terang kita yang di dalam hidup kita, apakah sudah mau lowbat atau tidak? Oleh sebab itu pertanyaan refleksi dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, apakah saya sudah setia berjalan dalam terang Tuhan? Atau masih kita kembali kehidupan yang kegelapan kita? Kita lebih suka digelap-gelap karena tidak kelihatan oleh orang lain. Mau berbuat dosa, mau mencuri, mau apa, nggak kelihatan oleh orang lain. Wah, kalau saya di ruang ini Pak, terang, saya nggak bisa melakukan apa-apa Pak. Saya lebih suka tenang, gelap. Saya mau ngapain aja juga nggak masalah Pak. Apakah kita tetap di tracknya, yaitu di jalan Tuhan, di terangnya Tuhan, atau kita kembali ke masa-masa kegelapan kita? Dan bagaimana saya dapat menjadi terang setiap harinya bagi orang-orang di sekitar saya? Yaitu dengan cara kita mengecas diri kita setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap minggu, tapi setiap hari, supaya terang yang ada di dalam hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, itu terus terpancar ke semua orang, dan kita akhirnya menerangi sekitar kita, dan kita bisa menuntun mereka ke hal yang baik. Bukan kita dituntun ke hal yang tidak baik.
kita terus menyala di dalam kehidupan kita. Terang itu terus menyala di sekitar kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saya undang tim musik WL dan singer. Mari kita tunduk kepala kita, pejamkan mata kita. Kita ambil satu sejenak, meminta kepada Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita semua. Apakah saya masih berjalan di dalam terang Yesus? Apakah terang saya sampai detik ini masih terus on dan terang atau makin redup? Datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan mengoreksi hati kita, kehidupan kita. Apakah masih ada hal-hal yang perlu kita bereskan, kita selesaikan, kita tuntaskan di akhir tahun 2024, sehingga ketika kita menyambut tahun yang baru 2025, kita tidak hidup di dalam kehidupan yang lama kita, di dalam kehidupan kegelapan kita. Kita tinggalkan, kita sudah bereskan, dan kita mengenakan hal-hal yang baru untuk menyambut tahun yang baru. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk genapi seluruh rencana Tuhan, sehingga dunia ini dipenuhi dengan cahaya, dengan terang Tuhan. Menaikkan pujian Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah hidup. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milik
kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala cita-cita kami, segala masa depan kami, Engkau akan menolong kehidupan kami. Engkau akan menunjukkan cara-Mu Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan, kehidupan kami bisa menjadi terang bagi dunia ini. Kiranya kami bisa mempermuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga siap Tuhan mengakhiri akhir tahun 2024 dan menyambut tahun yang baru 2025 dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang terus menyertai kami dalam kehidupan kami hari demi hari. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hati pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantu-menantumu, dan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, sehingga dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Diberkatilah dalam segala usaha dan pekerjaanmu, sehingga Tuhan membuatnya berhasil dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Immanuel, Immanuel. Ya, saya mengingatkan kepada kita semua, hari Rabu tanggal 1